Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kesempatan dan waktunya kepada teman-teman guru rekan sejawat SDN 19 Sukadaya Raya Utara. Hari ini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, Bapak dan Ibu, melihat budaya positif yang tertera di papan di layar kita, apa yang terpikir di kepala Bapak dan Ibu? Apa itu budaya positif? Silakan Bapak dan Ibu. Yo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Budaya yang baik. Oke, kira-kira apa Pak Endra? Budaya yang lebih bagus ke yang lebih baik ya, contohnya seperti berpakaian itu kan masuk budaya Ya, ada kan. Berarti pembiasaan yang baik. Oke, siapa lagi kira-kira apa yang terpikir di kepala Bapak dan Ibu tentang budaya positif itu? Pembiasaan, ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, hari ini kita melakukan penyebaran dan pengalaman budaya positif ini agar nanti di sekolah kita penerapan budaya positif ini menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita menuju anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Oke Bapak dan Ibu, di sini konsep inti budaya positif yang akan saya sebarkan dan saya menyebarkan ini, saya memohon dan semoga Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikannya nanti di kelas ataupun di sekolah kita. Konsep inti budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kita sebagai seorang guru, keyakinan kelas, dan segi dan restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke 8 konsep inti budaya positif ini, kira-kira dari 8 ini, apakah ada yang pernah Bapak Ibu dengar? Di mana, kapan, atau belum sama sekali? Keyakinan kelas. Oke, kita sedang dengar keyakinan kelas. Apa lagi kira-kira? Yang belum, yang sudah ataupun yang belum, yang sudah, yang familiar di telinga kita. Keyakinan kelas, disiplin positif, ya, nilai-nilai kebajikan. Hal-hal ini sebenarnya adalah sudah lazim ya di sekolah kita lakukan, tetapi mungkin cara dan triknya saja yang berbeda. Kemudian bagaimana itu timbul menjadi sebuah karakter bagi anak-anak kita di sekolah, menjadi pembiasaan yang baik, kemudian sesuai target yaitu menuju profil belajar Pancasila. Oke, sebelumnya kita lihat filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak dan Ibu. Di sini filosofi Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kita menuntun anak sekarang, bukan menuntut. Ya, menuntun agar anak tersebut dapat memperbaiki lakunya. Jadi dari yang jelek ke yang baik. Kemudian mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita harapkan anak-anak yang kita didik, kita tuntun menjadi seorang anak yang baik, bisa menghargai dirinya sebagai manusia dan anggota masyarakatnya. Nah, kita di sini sebagai pendidik adalah pamong
tuntunan dan arahan agar murid kita tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Sekarang marah ya Bapak dan Ibu, bagaimana siswa ada tawuran, kemudian ada lagi pemakaian bullying, dan lain-lainnya. Ini sangat miris. Nah, PR besar bagi kita pendidik. Apa itu kita pendidik? Pendidik adalah pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan kontrol dan membahayakan dirinya. Bapak dan Ibu, sekolah itu diibaratkan tanah tempat kita bercocok tanam. Jika kita bercocok tanam, ibarat petani bercocok tanam, agar padinya tumbuh, apa yang dikasih? Pupuk. Ya, kemudian berbagai macam agar tanah tersebut bisa menghasilkan tanaman yang subur dan menghasilkan sebuah produk yang kita nikmati. Nah, di sini sekolah seperti itu juga. Tanah tanpa bercocok tanam, guru mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjadi lingkungan yang aman, sehingga murid-murid yang tidak baik bisa berubah arah menjadi lebih baik. Dengan begitu karakter anak tumbuh menjadi baik juga. Ini filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak dan Ibu, ini dia. Kita sudah dari dahulu sudah mengenal 3 filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingmaso Sungtulado. Sungtulado, ada yang mengatakan Sungtulada juga. Kemudian ada Ingmadya Mangunkaso dan Tuturi Handayani. Ini semua adalah sebuah filosofi yang layak kita pakai agar anak-anak kita selamat dan bahagia sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Nah, di sini konsep inti budaya positif yang pertama tadi yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak dan Ibu tentu tahu Merdeka Belajar sekarang ya, yang digalakkan di kurikulum. Merdeka Belajar itu adalah pembelajaran paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Ada 3, pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi produk, kemudian ada diferensiasi materi. Nah, ini yang diharapkan kita sebagai pamong di kelas dan di sekolah Bapak Ibu, sehingga murid tersebut belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern mewujudkan profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya. Pertama, berakhlak, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini 6 dimensi ini diharapkan untuk generasi Z zaman sekarang, karena jika mereka sudah memiliki keenam-enamnya, mereka akan menuju generasi emas. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini perubahan paradigma. Ada stimulus dan teori kontrol. Ada miskonsepsi tentang teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Itu yang pertama, ilusi guru itu bisa mengontrol diri, mengontrol murid. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak dan Ibu. Apakah kita sebagai guru bisa mengontrol murid? Ya, setidaknya aspek itu tidak berjalan sekarang, karena guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita berikan hukuman konsekuensi seolah-olah murid itu akan sadar, tetapi kenyataannya murid itu tetap akan berbalik kepada arah tersebut. Jadi itu semua hanya ilusi. Ya, miskonsepsinya di situ. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter.
Ya, kemudian ada juga ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak dan Ibu, di sini seperti yang dikatakan tadi, paradigma ini yang kita stimulus lalu anggap respon itu adalah bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikitnya ubahlah sikap dan perilaku kita. Jika kita ingin kemajuan di masa depan itu, otomatis kita yang memberikan teladan kepada siswa. Bagaimana caranya? Kita perbaiki cara kita, kerangka acuan kita, cara kita melihat dunia bagaimana. Ubahlah paradigma Bapak dan Ibu, kemudian skema pemahamannya dan penjelasan aspek-aspek tentang ini Bapak dan Ibu. Ini stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Realitis, artinya kebutuhan kita sebagai manusia itu sama. Faktanya setiap manusia itu kebutuhannya sama atau berbeda? Berbeda ya. Kemudian semua orang itu melihat pandangan hal yang sama. Tidak semua, karena tujuan kita juga berbeda, gambaran visi kita berbeda ya. Nah ini, lalu kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Apakah itu bisa? Tidak, karena kita sendiri yang akan memahami orang itu bisa berubah atau tidak. Kemudian perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Ternyata tidak, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian ada lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah Bapak dan Ibu yakin orang lain bisa mengontrol perilaku Bapak dan Ibu? Tidak, kalau bukan dari diri kita. Oke, ini saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda dipaksa, ternyata itu tidak bisa dipaksa. Harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, ternyata tidak juga. Model itu kita sebagai manusia berpikir menang, menang, dan menang. Nah, konsep inti yang kedua setelah paradigma baru, apa itu? Disiplin. Nah, Bapak dan Ibu di sini, apa yang dipikir di kepala Bapak Ibu tentang disiplin? Aturan. Apa lagi? Taat aturan. Kira-kira apa lagi disiplin itu Bapak dan Ibu? Ya, disiplin itu ada begini. Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Maka asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, menuju sebuah tujuan, apakah dia dihargai atau tidak. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepentingan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai, tetapi pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, Bapak dan Ibu, saya di sini berada di sebuah sekolah. Kata disiplin yang terpikir dari saya adalah mentaati aturan dengan datang tepat waktu misalnya. Itu kan bentuk perilaku. Lalu kemudian menciptakan pembaharuan dan pembiasaan agar anak-anak kita terbiasa dengan kata aturan dan disiplin. Ya, di sini dan Bapak dan Ibu, ini yang tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya tidak bisa mengontrol Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu bisa mengontrol diri Bapak dan Ibu. Nah, ini disiplin itu adalah kemampuan kita
memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri, memilih sebuah tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan rasa tanggung jawab tanpa diperintahkan orang lain. Kira-kira disiplin ini keluar dari orang lain atau dari diri kita? Dari diri kita kan? Berarti motivasi dari diri. Nah, ini yang disiplin Bapak dan Ibu. Lalu apa yang dimaknai? Tadi ada pembelajaran paradigma baru, kemudian ada disiplin positif. Lanjut kita ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diminta kepada kita sebagai pendidik adalah menularkan, menerapkan, dan mengimplementasikan kebajikan sifat-sifat positif manusia menuju tujuan mulia dengan 6 dimensi tadi, yaitu menuju profil belajar Pancasila. Apa itu? Seperti yang di awal, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Contoh pembiasaannya apa Bapak dan Ibu? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah, seperti yang kita lakukan sholat duha, ya. Nah, berdoa sebelum belajar, berdoa mau pulang, mensyukuri apa yang dia dapat. Misalnya dia dikasih sama gurunya reward pensil. Ada beberapa anak, Bu pensil, saya juga bisa beli Bu, tetapi dia tidak mensyukuri. Nah, ini kita harapkan apapun itu berupa kecil, itu akan bisa menciptakan beriman dan bertakwa. Oke, mandiri. Mandiri, kira-kira kita tentu harapkan anak kita mandiri ya Bapak dan Ibu. Bagaimana anak yang mandiri itu? Anak yang mandiri pasti dia lebih percaya diri. Anak yang mandiri tentu dia akan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Nah, ini ada 6 dimensi nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan menuju profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, di sini yang keempat itu adalah motivasi. Motivasi ini ada dari dalam, ada dari luar. Seperti begini, saya mengepakkan tangan. Ada seseorang yang ingin membuka tangan saya, dia ingin melihat isi kepala saya. Apakah saya membuka atau tidak? Itu tergantung motivasi dari dalam. Ketika saya membuka, berarti keinginan pribadi saya. Ketika saya tidak membuka, dipaksa orang pun, dia tidak akan terbuka. Ini yang saya minta kepada Bapak dan Ibu. Kita memiliki motivasi dari dalam. Seperti kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Tentu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Itu adalah motivasi eksternal dan dari dalam. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, saya datang pagi, kepala sekolah akan senyum kepada saya. Saya datang pagi, anak-anak akan merasa senang kepada saya. Itu berarti motivasi yang dari luar. Tetapi saya datang pagi ke sekolah untuk menghargai diri saya dan kewajiban yang dibebankan kepada saya. Itu adalah motivasi dari dalam. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini yang kita minta kepada anak-anak kita, memiliki sebuah motivasi yang ada dari dalam. Lalu, nah, ada yang konsep ini disiplin positif juga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 4: cinta, kasih atau diterima di dalam sebuah lingkungan, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survive. Nah, di sini coba Bapak dan Ibu lihat di depan, realita kebutuhan kita berbeda, pasti berbeda. Ada yang sama? Tidak ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita berusaha memahami kebutuhan orang lain tentang kita.
Setiap orang pasti memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini diperlukan faktor sosial emosi. Bagaimana nih Bu? Kita lihat di sini contoh sebuah materi Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Dia bingung menghadapi ulas si Agus. Si Agus ini tiap hari dia meminta bekal makan siang kepada temannya, sehingga teman-temannya itu mengeluh kepada Bu Ani. Apa katanya? Apa kira-kira yang dilakukan Bu Ani? Jika kita berperan sebagai Bu Ani, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita tanyakan, apa si Agus ini maunya bagaimana? Nah, ini tentang kebutuhan hidup tadi. Dalam konteks penerapan disiplin, berbagi, ya. Kemudian, apabila jawaban Agus, ia senang temannya, jika dia mengusili, dia diperhatikan. Berarti dia butuh kasih sayang. Bagaimana cara kita membelai anak ini? Kemudian, apabila si Agus ini dia merasa hebat, oh kawan saya takut ketika saya meminta bakal makan siangnya, berarti dia ingin berkuasa. Nah, bagaimana trik kita agar anak ini tidak berkuasa? Ini pembiasaan-pembiasaan ya Bapak dan Ibu. Kemudian apabila jawaban si Agus ini dia bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya itu bisa telur tiap hari. Dia bukannya menangis. Dia senang temannya mengadu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan positif kita sebagai guru. Nah, Bapak dan Ibu, ini kejadian sehari-hari. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Kasihkan kepada anak. Teman, pemantau. Tetapi yang sering kita lakukan itu adalah sebagai penghukum. Ya, ini. Kenapa? Karena kita terpikir jika kita menghukum seorang anak, dia akan merasa jerah. Ternyata itu tidak berhasil. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini dia identitas gagal itu. Jika guru mengharding, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah penghukum. Nah, ini tanpa kita sadari kita sering berbuat seperti itu. Dia berbuat salah, kita langsung marah. Tidak kita tanyakan dulu. Tidak kenapa dia berbuat seperti ini. Tanpa kita sadari kita juga manusia Bapak dan Ibu. Nah, jika kita sebagai teman, tentu kita ada bertanya alasan-alasan. Jika kita pemantau, kita menghitung dan mengukur peran anak ini. Kenapa dia berbuat? Nah, sebenarnya di antara kelimanya yang bagus itu adalah berfungsi sebagai manajer. Nah, kenapa kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak? Dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan timbul pembahasan. Ya, oke, dan Bapak dan Ibu, di sini kita lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang dimaksud dengan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah yang dibuatnya. Berarti kita menghukum. Ayah lakukan, ayolah bantu ibu, jangan seperti ini, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Ayolah, jangan seperti ini, bosan ibu kamu aja. Berarti kita mengharapkan sebagai teman. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian sebagai pemantau. Siapa yang duduk rapi
evaluasi. Ini sebagai pemantau. Apakah efektif? Efektif, tetapi tidak berjangka panjang. Ketika Bapak itu tidak datang tukang memberi stiker, anak-anak kembali kacau. Nah, berarti tidak efektif. Nah, ketika kita menanyakan kepada anaknya, kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Apa yang kamu yakini untuk menyelesaikan? Kita tanya pendapatnya. Kita stabilitaskan identitasnya. Ini nanti yang masuk ke dalam segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, seperti yang dikatakan di awal, kita pernah mendengar kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu sama tidak dengan peraturan kelas? Beda ya Bapak dan Ibu. Kalau peraturan berarti kita yang membuat. Kalau kesepakatan itu pendapat dari anak-anak. Ya, bersama-sama kita buat, kita satukan. Saya maunya begini, Bu. Saya maunya begini. Jika kesepakatan sudah didapatkan bersama, kita minta anak-anak itu melakukannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, dari awalnya yang terpikir di kepala kita peraturan kelas berubah menjadi kesepakatan kelas, menjadi kesepakatan sekolah, kemudian lahir lingkungan positif akan menjadi sebuah budaya positif yang terbiasa di lingkungan sekolah kita. Bapak dan Ibu, ini dia. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Di sini keyakinan kelas itu motivasinya dari dalam Bapak dan Ibu, bukan dari luar. Seperti tadi anak itu datang pagi karena emang dia ingin datang, itu dari dalam. Anak itu datang pagi karena dia ingin mendapatkan kue, dikasih guru, kalau siapa yang datang pagi saya kasih hadiah. Berarti dari luar. Nah, ini yang diharapkan, keyakinan ini datangnya dari anak, kita terapkan bersama, lalu semua perilaku itu pasti memiliki sebuah tujuan. Jika tujuan itu tercapai, maka semuanya akan berkesinambungan. Bapak dan Ibu, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Nih, dari Bapak dan Ibu. Nih, antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jika kamu ambil buku, kembalikan pada tempatnya. Itu peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita duduk bersama, kita minta, ketika anak-anak ibu ngambil buku, mau bapak yang naruh atau anak saya, Bu? Anak itu yang berpendapat ya Bapak dan Ibu. Kita memancing supaya anak-anak bisa mengeluarkan. Itu akan menjadi sebuah nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Oke Bapak dan Ibu, ini mungkin Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikannya di kelas. Kita mulai bagaimana menyepakati kesepakatan kelas itu. Kita buat berdiskusi. Lalu ada yang ke-8, disiplin positif itu, budaya positif itu konsep intinya adalah segitiga restitusi. Apa yang dipikir dari Bapak dan Ibu segitiga restitusi? Segitiga restitusi, segitiga berarti ada 3 buah. Itu tunggu sejarah. Nah, 3 tungku sejarangan kalau ya. Segitiga restitusi ini adalah Ganito di sa namin, ada yun mulai. Saya kasih sedikit. Oke, Bapak dan Ibu, ini tadi kita masuk kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, mereka bisa kembali kepada kelompok
tujuannya, disiplin positifnya. Kemudian dia akan merasa membuat kesalahan lagi. Kemudian membantu murid jujur kepada diri sendiri. Lalu dia akan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan dan paksaan. Bapak dan Ibu, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ini yang akan kita kembalikan kepada siswa. Segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu, ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinan. Ada beberapa seperti ini. Kita menstabilkan identitas ya, seperti contohnya ada anak kita di kala istirahat dia gara-gara menyebut nama ayah, kemudian dia akhirnya berkelahi. Terpikir di kepala Bapak dan Ibu, kalimat pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau untuk anak kelas 1 berbuat salah itu tidak apa-apa, berarti dia akan berbuat salah terus. Tetapi ada penggalan kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa karena kita manusia tempatnya salah. Ibu waktu kecil juga pernah seperti itu. Tetapi apa alasan kamu melakukan itu? Kita tanya alasannya. Ini kembali ke validasi tindakan yang salah. Saya Bu, tadi saya marah, nama ayah saya ditertawakan. Misalnya ya Bapak dan Ibu. Lalu karena saya kesal, nama ayah saya dibawa, saya dorong. Berarti alasan dia melakukan itu karena dia nama ayah. Lalu kita tanya, betul nggak? Iya Bu. Lalu maksudnya kamu mengetawakan nama ayah? Maksud saya cuma bercanda Bu. Kan ada anak-anak seperti itu contohnya. Nah di sini kita validasi dengan menanyakan alasan, kemudian kita beri penguatan. Setelah kita beri penguatan, kita tanyakan keyakinan kelas. Kita sebelum melakukan segitiga restitusi, Bapak dan Ibu tentu mendudukkan dulu kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, dengan cara meminta pendapat kepada anak-anak tadi. Nah, kita validasi. Setelah kita validasi, kita tanyakan keyakinannya. Kamu tadi membuat seperti itu? Apa kesepakatan kita buat di sekolah kemarin? Enggak, Bu. Kenapa? Karena saya menertawakan nama ayahnya. Nah, sekarang apa cara anak-anakku menyelesaikannya? Kita minta dia menyelesaikan masalahnya. Nah, tetapi ada pertanyaan begini. Terkadang ada beberapa anak di depan kita setelah kita menerapkan segitiga restitusi itu, dia damai. Tetapi ada beberapa anak yang merasa dendam. Di balik kita, dia membalaskannya. Kan ada beberapa. Nah, ini tentu harus ada kontrol dari orang tua. Nah, di sini sebelum kita menerapkan keyakinan kelas dan keyakinan di sekolah, tentu kita juga nanti akan ada kolaborasi bersama dengan orang tua. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa yang akan kita yakini. Di dalam penerapan sebuah kesalahan, tentu kita harus ada penerapan segitiga restitusi. Yang pertama apa tadi Bapak dan Ibu? Menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Anak itu berbuat salah tak apa, tetapi tentu ada alasan-alasannya dengan kata-kata penguat tadi. Kemudian kita validasi kesalahannya. Kita tanyakan alasannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Lalu kita tanya
keyakinan kelas atau sekolah. Di sini Bapak dan Ibu ada 8 konsep inti penerapan budaya positif yang saya sebarkan melalui ini. Apa yang dapat di kepala Bapak dan Ibu tentang penerapan budaya positif? Silakan Bapak dan Ibu tanggapi. Budaya positif akan melahirkan anak-anak yang berkarakter positif. Budaya positif akan terlahir jika diberikan teladan-teladan dan pembiasaan-pembiasaan yang menuju karakter pelajar Pancasila. Bagaimana cara kita menanamkan dan menerapkannya? Tentu dengan 8 konsep inti tadi. Kita ajarkan pembelajaran paradigma baru. Semua anak itu kebutuhannya pasti berbeda ya Bapak dan Ibu. Kalau kebutuhan anak itu berbeda, berarti cara penanganan kita juga berbeda, tidak akan sama. Kemudian, jika begitu, akan lahirlah anak-anak yang berkarakter menuju generasi emas dengan budaya positif. Di sini Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira ada enggak pertanyaan yang akan Bapak tanyakan? Bagaimana cara menerapkan budaya positif ini di sekolah? Berarti sebenarnya budaya positif itu kembali kepada diri kita, harus ada motivasi intrinsik kita, walaupun dibanding itu harus ada motivasi eksternal. Tetapi jika sudah lahir motivasi intrinsik, akan terlahir karakter-karakter yang kuat. Nah, seperti kita dirinya penerapan 4 tatanan ampere. Jika 4 tatanan ampere ini kita laksanakan, akan lahir anak-anak yang selesai dengan masalahnya, bicara sopan, tata etika baik, ya tidak akan terjadi. Tetapi tidak semua anak itu sama, dia unik. Anak itu unik, anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, sekarang kembali kepada Bapak Ibu, bagaimana cara menerapkan disiplin-disiplin itu di kelas masing-masing. Kemudian setelah diterapkan di kelas masing-masing, nanti akan terjadi budaya positif di sekolah dan ikut akan berpengaruh di lingkungan masyarakat seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, yaitu ini. Pendidikan itu adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kita ibaratnya menyemai benih. Kalau benihnya bagus, kita semai, apa yang akan tumbuh? Hasilnya bagus juga. Nah, berarti kita kembalikan ke posisi kita sebagai pamong. Kita di sini untuk anak, lalu melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak tanpa anak itu kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oke Bapak dan Ibu, kita sebagai pendidik dan saya juga sebagai pendidik akan berperan bagaimana menuntun anak itu, karena sekolah kita ibaratkan tanah yang kita pupuk. Jangan pernah bosan, karena anak itu akan selalu seperti itu melakukannya, tetapi dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, anak itu sedikit demi sedikit akan melakukan. Prosesnya juga tidak sebentar Bapak dan Ibu. Tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi itu perlahan-lahan akan berubah menjadi sebuah budaya positif. Nah, di sini kan Bapak dan Ibu, ini yang diminta tadi. Nih. Dari peraturan kelas ubahlah menjadi kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas akan lahir sebuah lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif akan melahirkan budaya.
Jika sudah budaya, berarti kita tidak akan ketolak kita Bapak dan Ibu. Itu kan sudah budaya. Berarti akarnya sudah dari dalam, dari motivasinya. Ya. Demikian Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya boleh. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu konteksnya nih. Konteksnya itu bersifat abstrak, berarti lebih nyata daripada peraturan. Karena keyakinan kelas itu dibuat dari mereka, bukan aturan kita. Misalnya, ketika Bapak datang, anak-anak mau bagaimana? Mau meribut atau mau tenang? Ribut Pak. Ya, catat dulu pendapat mereka. Kita dengarkan, kita tampung pendapat mereka. Setelah duduk, kita kasih contoh. Kalau ribut, coba masuk. Bapak ribut, enak tak didengar? Ya, begitu. Jadi, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Artinya kalau begini, kalau ketika Bapak masuk, anak-anak harus diam. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Tetapi ketika Bapak masuk, saya akan bertanggung jawab dengan diri saya. Itu termasuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tak terlalu banyak-banyak. Misalnya ketika saya bicara, Bapak Ibu juga bicara. Apakah itu keyakinan juga? Saya akan minta pendapat. Nah, sekarang pendapat Bapak dan Ibu ketika saya di depan, Bapak dan Ibu maunya bagaimana? Nanti akan muncul, saya Bu, ketika saya berpendapat, saya akan acungkan tangan. Akan saya catat satu. Kemudian, saya Bu, ketika saya mau keluar, saya akan acungkan tangan. Misi. Itu datangnya dari peserta, bukan dari saya yang menentukan. Nah, di situ akan muncullah keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, berkolaborasi, berjabat tangan erat, menciptakan hal-hal baik di dalam sekolah kita agar terlahir generasi-generasi yang mempunyai nilai-nilai kebajikan, yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, dan itu yang kita harapkan bersama. Oke, sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Apakah ada pertanyaan? Sebenarnya mengantuk. Makin siang, makin mengantuk. Oke, kita lihat dulu. Ada beberapa Bapak dan Ibu. Ini kita speaking sebentar. Nah, coba dilihat yang ini Bapak dan Ibu. Gambar yang ini, sebutkan semua angka yang Anda lihat pada gambar di samping. Pasti kita punya masing-masing jawaban berbeda. Kira-kira apa yang muncul di angka tersebut? Ada 6, ada 8, ada 9, ada angka 2, ada angka 4, ada angka 1. Nah, dari sini saja kita punya pemahaman yang berbeda-beda. Begitu juga anak. Ketika kita munculkan, saya cuma melihat angka 1, Bu. Tidak ada angka lain, karena kebutuhan mereka berbeda. Di sini dan Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh sebuah keyakinan yang kita buat dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Oke, sebelumnya untuk menentukan sebuah motivasi dalam diri kita akan menonton sebuah video berikut. Silakan Bapak dan Ibu simak nanti Bapak dan Ibu apa yang terpikir dalam video ini.
Silakan dilihat, pahami dengan pemahaman kita masing-masing. Bagaimana nasibku? Oke, coba kita lihat Bu dari video tadi, apa kira-kira yang muncul di kepala Bapak dan Ibu oleh cerita dari si Bernard tadi? Kegigihan yang tidak terlarang, kegigihan tidak terlarang, apalagi Bapak dan Ibu? Kesombongan. Lalu apa lagi? Nah, ini Bapak dan Ibu. Kalau dalam kita punya pandangan berbeda-beda dalam hal. Kalau dari pemikiran saya, tadi dia memerlukan alat untuk mendaki. Ternyata setelah alat tersebut hilang, dia punya pemikiran diri saya sendiri bisa mencapainya. Saya punya kuku, saya punya tangan. Berarti dari video yang kita lihat tadi, apa yang terbesit di kepala Bapak dan Ibu? Kesombongan menghancurkan budaya positif. Kesombongan akan menghancurkan budaya positif. Oke. Sebuah motivasi yang muncul dalam diri akan dapat mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dia ingin sampai ke puncak. Walaupun tanpa alat, dia sampai di puncak. Nah, bagaimana caranya? Walaupun akhirnya tumbang kembali ke bawah. Tetapi dia mempunyai sebuah maksud dan tujuan karena keinginan dari dalam diri. Tanpa bantuan alat pun dia bisa. Berarti motivasi dari dalam. Ya. Kalau kita punya motivasi dari dalam untuk sebuah apapun, kita ingin mencapai itu, apapun cara akan kita lakukan. Nah, ini akan kita tanamkan kepada anak-anak. Sebuah karakter, yaitu motivasi yang ada dari dalam dirinya, kita pupuk untuk menjadi sebuah kebutuhan bagi dia. Kita kembangkan sesuai kebutuhan anak itu menuju minat dan bakatnya. Ini kenapa di pembelajaran paradigma muncul pembelajaran diferensiasi. Dan terpikir di kepala kita susah sekali, anak kita 4, cara belajarnya 4. Bukan cara belajarnya, penyajiannya. Mungkin kalau anak yang seperti ini, produk yang dihasilkannya pasti berbeda dengan anak yang ini. Kapasitas materinya juga berbeda. Materi yang sama, tetapi satu kita rendahkan, satu kita tinggikan sesuai kemampuan dan kebutuhan anak. Ya. Kalau anak kita satu, anak kita tadi satu harus direndahkan, satu ditinggikan. Anak yang lain akan protes kenapa dia hanya 5, dia ini hanya 10 gitu. Bukan. Apanya tetap sama, jumlah soalnya, cuma penurunan materinya yang berbeda-beda. Jika dibedakan, nah kan materi, ada konten, ada produk. Nah, kalau hasil belajarnya kita bedakan, tentu juga akan terjadi miskonsepsi dengan anak. Ya, Ada anak ini memang yang betul-betul lamban sekali selesai sebuah soal sama dia. Terus ada anak yang terlalu cepat sekali selesai belajar. Dia juga bosan kalau menemukan kemana selesai ini. ya, Kalau kita masih soal kan memang selalu dari yang paling rendah dunia. Nanti naik.
Nanti ada anak yang mentok hanya di tanggal kedua misalnya. Ya. Ada anak yang sampai tanggal 10 dia. Ya. Nah, nanti Bu kenapa dia dibiarkan saja, tidak dibiarkan turun Ya. naik ke Berarti begini Bapak dan Ibu, kemampuan kita berbeda. Kita kenalkan itu kepada anak-anak ya. Kemampuan kita berbeda, kapasitas kita berbeda. Setiap orang pasti berbeda. Nah, ketika kamu paham dengan nilai yang setinggi ini, kamu harusnya berpacu untuk mencapai keinginan itu. Nah, kalau bukan dalam arti kita merendahkan teman kita ya Ayana, kan gitu. Kita memberikan pemahaman dengan materi konten yang berbeda karena emang kemampuan anak teman kita seperti itu, jadi kita sesuaikan dengan keunikan kita masing-masing. Ya, begitu ya. Jadi emang sedikit terpikir dalam diri saya sendiri emang agak sulit, tetapi pelan-pelan kita coba, mungkin akan menjadi sebuah pembiasaan yang baik juga ya. Sesuatu hal baru itu emang berat. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada diri kita. Jika kita mau mengevaluasi diri kita, berarti kita mau menuju sebuah kesuksesan. Tetapi jika kita tidak mau mengevaluasi diri kita, nyaman dengan posisi kita seperti itu, berarti kita akan menjadi orang yang gagal. Kenapa gagal? Karena kita tidak mau pembaharuan. Karena sekarang aja beda ya, anak-anak sekarang mungkin dalam mencapai keinginannya kita takut mengotak-atik ini kan. Dia lebih dahulu pandai daripada kita. Jadi apapun sesuatu itu kita perlu mengupgrade diri, memperbaharui data. Apapun yang terjadi ke depannya kita coba, kita evaluasi dan kita regulasi. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita kembali ke posisi kontrol guru tadi, yang 5 tadi, penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke Bapak dan Ibu, kita biasakan kita memvalidasi anak sebagai seorang manajer, jangan sebagai penghukum. Jika ya, berarti yang selain manajer berarti kita salah. bukan kita salah, artinya belum sempurna menuju segitiga restitusi. Kalau kita sebagai teman, kita ajak anak ikut kita berteman, tetapi penerapan segitiga restitusi itu tidak bisa sejalan 2 atau 1, dia 3. Nah, yang 3 ini kita akan terakhir menanyakan keyakinan, itu adanya di manajer. Kalau di pemantau kita cuma sampai validasi aja, kan kita cuma memantau. Begitu. Kalau jika kita menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah atau kasus yang ada pada anak kita, bukan tidak bagus, tetapi cobalah kita aja orang dewasa ketika diberikan sebuah konsekuensi dan hukuman, apakah itu akan merubah kita? Tidak kan? Karena dari dalam diri kita itu belum muncul kesadaran sebuah pengontrolan yang bagus. Ya, itu. Ya, begitu teman-teman. Mohon maaf, mungkin ada beberapa yang belum bisa kita jabarkan terlalu luas, karena di sini posisi kita adalah menyebarkan pemahaman budaya positif. Jadi teman-teman bagaimanapun berusahalah mencoba menerapkan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, kemudian pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan juga nanti bisa jadi di PMM atau dari KKG atau yang lainnya, kita terapkan pelan-pelan di kelas kita sehingga menghasilkan pembiasaan-pembiasaan positif. Demikian ya teman-teman. Jika Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.